Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan. Di sini saya akan menjelaskan modul 8, modul APSI dengan judul Transisi dari Analisis ke Desain menggunakan Diagram Interaksi. Tujuan dari mempelajari modul ini adalah menjelaskan tujuan dan elemen dari model desain, kemudian mengidentifikasi elemen penting dari diagram komunikasi UML, kemudian membuat tampilan diagram komunikasi, mengidentifikasi elemen, dan membuat tampilan diagram urutan dari model desain. Nah, di sini ada peta proses. Kita akan berfokus dalam model FRS, yaitu di model desain. Di sini memperkenalkan model desain. Jadi model desain itu dibuat berdasarkan model persyaratan, yang di dalamnya ada use case dan model domain. Terus model desain digabungkan dengan model arsitektur untuk menghasilkan model solusi. Diagram interaksi UML merupakan nama kolektif dari diagram berikut: diagram urutan, diagram komunikasi, yang bisa dikenal dengan diagram kolaborasi, dan diagram rangkuman interaksi. Diagram interaksi merupakan digunakan untuk menampilkan urutan dan interaksi yang terjadi antara objek ketika satu atau dua skenario use case atau sebagian dari satu skenario use case. Dalam diagram interaksi juga bisa digunakan untuk menampilkan urutan dan interaksi yang terjadi antara sistem dan subsistem. Analisis membantu Anda untuk mengetahui model apa yang didukung oleh sistem, seperti use case dan model domain. Sementara desain, bagaimana model mendukung proses bisnis. Model desain terdiri dari komponen batas atau UI, komponen layanan, dan komponen entitas. Analisis ketahanan adalah sebuah proses yang membantu dalam identifikasi komponen desain yang mungkin dibutuhkan dalam model desain, yaitu dari sebuah use case, kemudian skenario untuk use case tersebut, use case activity diagram jika tersedia, lalu yang terakhir model domain. Nah, outputnya dari analisis ketahanan itu biasanya komponen desain seperti batas, layanan, dan komponen entitas. Entitas digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dan aktornya. Di sini ada interaksi layar UI, sensor, antarmuka komunikasi, dan sebagainya. Komponen UI tingkat tinggi, setiap komponen batas harus dikaitkan dengan setidaknya satu aktor. Komponen layanan yaitu kontrol mewakili koordinasi, pengurutan transaksi, dan kontrol objek lain, dan sering digunakan untuk merangkum kontrol yang terkait dengan penggunaan tertentu. Di sini digunakan untuk mengkoordinasikan aliran kontrol, mengisolasi setiap perubahan alur kerja, dan komponen batas dan entitas. Komponen entitas yaitu entitas digunakan untuk memodelkan informasi yang berumur panjang dan sering persisten. Entitas biasanya terkait dengan objek domain. Sebagian besar entitas yaitu gigih. Entitas dapat memiliki perilaku yang kompleks. Komponen layan dan entitas, objek akan sering mengontrol objek entitas yang sesuai. Objek layanan dapat mendelegasikan ke objek layanan lain. Komponen batas sering dapat mengambil atribut dari komponen entitas. Menjelaskan analisis kekokohan yaitu pertama pilih kasus yang digunakan, yang kedua buat diagram komunikasi atau urutan yang bisa dipecah lagi menjadi yang pertama identifikasi komponen desain, yang kedua gambarkan asosiasi, yang ketiga beri label. Kemudian setelah membuat diagram komunikasi yaitu konversi diagram komunikasi menjadi diagram urut atau sebaliknya. Identifikasi elemen dan diagram komunikasi. Diagram komunikasi UML terdiri dari berikut ini. Variasi dan diagram komunikasi sebelumnya itu seperti ini. Nah, di sini ada pesan yang mengindikasikan nama pesan, arah panah, nomor urut, daftar parameter, kondisi jaga pengindikasian, parameter return. Nah, pertama membuat diagram komunikasi. Tempatkan aktor dalam diagram komunikasi, analisis formulir kasus. Untuk setiap tindakan dalam kasus yang digunakan yaitu identifikasi dan tambahan komponen batas, identifikasi dan tambahkan komponen layanan, identifikasi dan tambahkan komponen entitas, dan identifikasi dan tambahkan interaksi lebih lanjut. Kan aktor dalam diagram komunikasi. Yang kedua, identifikasi komponen batasnya. Yang kedua, identifikasi komponen layanannya. Jadi, kemudian yang langkah ke berikutnya yaitu membuat objek entitas reservasi. Kemudian mengidentifikasi interaksi tambahan. Kemudian identifikasi metode tambahan. Identifikasi metode tambahan ini ketika mendapatkan detail dari reservasi hotel tersebut. Itu skenario primer, 2 skenario sekunder.
Contoh diagram komunikasi 1. Nah, di sini ada diagram urutan, yaitu memberikan perspektif interaksi yang berbeda antar objek. Yang kedua dapat digunakan sebagai input ganti diagram komunikasi. Yang ketiga dapat dikonversi ke atau dari diagram komunikasi. Yang keempat terbukti lebih berguna dari pengembang, menyoroti urutan waktu dan interaksi. Nah, ini elemen diagram urutan, yaitu objek, ada batang aktivasi, penggambar eksplisit, ada pesan, ada garis hidup, ada waktu. Nah, kemudian diagram urut mendukung lattice fragment. Penggunaan fragment jadi meliputi, yaitu menampilkan urut loop, menampilkan jalur alternatif mengizinkan dua skenario, menampilkan referensi memungkinkan Anda untuk memecah diagram, dan slide. Nah, slide berikut ini menunjukkan contoh dari fragmen. Contoh diagram urut itu yang pertama, skenario primer berhasil dalam satu diagram menggunakan fragmen halt. Yang kedua, skenario sekunder, di mana kamar yang ditawarkan ditolak oleh agen pemesanan. Diagram urutan fragmen yang menunjukkan perincian lebih halus untuk fragmen get reservation details dan termasuk fragmen loop. Nah, ini contoh diagram urutan yang pertama. Ini contoh diagram urutan fragmen. Nah, ringkasannya yaitu diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi kasus penggunaan. Interaksi objek dapat divisualisasikan dengan UML, yaitu diagram komunikasi dan diagram urutan. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.